Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semua yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah yang maha baik, yang senantiasa memberkati menyertai perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala hal yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa dipimpin, dituntun oleh firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Unang madirip purohamuna auro mangarupakkon patiki manang hataniakka panurirangipe dang ro au mangarupakkon napajongjokkon doau. Kristus datang menggenapi hukum Taurat. Hukum-hukum moral dari Allah yang diberikan untuk menolong orang mengasihi Allah dengan segenap hati dan pikiran mereka. Tetapi sepanjang sejarah Israel, hukum ini sering salah dikutip dan salah diterapkan. Pada zaman Yesus, pemimpin-pemimpin agama mengubah hukum itu menjadi sekumpulan peraturan yang membingungkan. Ketika Yesus berbicara tentang cara baru untuk memahami hukum Allah, Ia sebenarnya berusaha untuk membawa orang-orang kembali ke tujuan semula. Yesus tidak berbicara menentang hukum itu sendiri, tetapi menentang penyalahgunaan serta tindakan-tindakan berlebihan yang dilakukan dengan mengatasnamakan hukum itu. Yesus hadir ke dunia ini bukanlah untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Hukum Taurat menunjukkan sifat dan kehendak Allah, dan hukum itu berlaku sebagai penuntun, sebagai cermin, atau sebagai aturan yang memperkenalkan kesalahan kita sendiri, sehingga kita menyadari segala dosa pelanggaran kita. Yesus tidak meniadakannya, Yesus taat melakukannya, dan hanya Yesus yang sempurna melakukan hukum Taurat. Tidak ada manusia selain Yesus yang dapat melakukan hukum Taurat. Oleh sebab itu, Dia datang untuk menggenapinya, menegakkannya, mengembalikan kepada fungsi yang sebenarnya. Jika Yesus taat melakukan hukum Taurat, hendaknya kita sebagai pengikut Kristus juga taat akan hukum Taurat. Ketaatan kita akan hukum Taurat berguna sebagai cara kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal pikiran, dan kekuatan kita. Melakukan hukum Taurat adalah dengan tujuan kita dapat menunjukkan kasih kita kepada sesama dan juga alam ciptaan Tuhan, sebagaimana panggilan kita menjaga kelestarian alam lingkungan ini. Sahabat yang diberkati Tuhan, ketaatan kita akan hukum Taurat bukanlah sebagai jalan keselamatan, sebab keselamatan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus melalui iman percaya dan dianugerahkan hanya karena kasih karunia-Nya. Melakukan hukum Taurat sebagai petunjuk hidup bagi kita orang yang telah dibebaskan, diselamatkan oleh Yesus Kristus. Sebagaimana orang Israel menerima Taurat Tuhan setelah dibebaskan dari perbudakan Mesir, sehingga Taurat diberikan untuk penuntun, petunjuk, aturan hidup umat yang telah dibebaskan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk taat melakukan hukum Taurat, karena kita mengasihi Allah dan sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk hukum-Mu, hukum Taurat yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Yesus sebab Engkau datang untuk menggenapinya, untuk menegakkannya, mengembalikan kepada fungsi yang sebenarnya, bahwa dengan hukum Taurat kami menunjukkan bahwa segala yang kami lakukan sebagai wujud kami mengasihi Allah, taat, hormat kepada Allah yang menyertai membimbing kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.